di kita ini kan ada ruang yang kosong. Ruangan kosong yang saya tangkap di sini bahwa kita memang sudah punya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tetapi kita belum punya undang-undang yang menjangkau kelompok yang selama ini aktivitas radikalisme, intoleransi yang hampir setiap hari boleh dikatakan memproduksi anak-anak muda untuk melakukan aksi-aksi terorisme. Nah, itulah ruangan kosong ini patut kita curiga karena di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, undang-undang ini melulu hanya bicara menindak aksi-aksi terorisme. Tetapi ketika masuk kepada wilayah radikalisme, dia hanya masuk kepada tindakan untuk dilakukan pencegahan. Nah, di situ ada tiga instrumen. Instrumen kesiapsiagaan nasional, instrumen kontra radikalisasi, dan instrumen deradikalisasi. Nah, sudah dibuka tentang instrumen untuk melakukan pencegahan, tetapi dia tidak masuk sampai kepada penindakan dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Inilah yang membuat mengapa terorisme ini tidak habis-habisnya diberantas selama ini. Saya curiga politik legislasi di DPR yang tadi Pak Islah sudah juga singgung tentang kepentingan elektoral, ya, kaitan dengan elektabilitas dalam kepentingan pemilu, ya, pemilu legislatif, pilkada dan lain-lain, sehingga politisi di Senayan itu sengaja memberi ruang yang leluasa kepada kelompok yang selama ini dalam aktivitas sosial kemasyarakatannya lebih fokus kepada aksi-aksi radikalisme, intoleransi, bahkan terorisme, karena mereka tahu bahwa ini kelompok ini makin besar. Nah, sehingga tidak tertutup kemungkinan di hampir semua partai politik, bahkan juga di DPR, kelompok ini semakin besar. Semua partai politik, kader-kader yang menganut paham radikal ini sudah punya orang di dalam. Sehingga setiap kali pemilu jumlah mereka di DPR itu semakin besar. Kita tidak boleh lengah soal ini, ya, karena sepanjang di DPR itu mereka makin besar, maka saya ingat pernyataan Rizik Syihab bahwa insya Allah 2024 mereka menguasai parlemen dan mereka bisa mengubah segala-galanya, termasuk mengubah dasar negara kita yaitu Pancasila. Mereka punya kemampuan menuju ke sana dan mereka punya target itu 2024. Sehingga pernyataan Fadli John bahwa Densus dia mengusulkan supaya dibubarkan, itu adalah pernyataan yang sebetulnya sudah masuk dalam kategori tindak pidana terorisme. Karena ketika dia menyatakan Densus 88 dibubarkan, ketika itu masyarakat banyak akan ketakutan, dan itu berarti memberi ruang lebih leluasa kepada terorisme untuk melakukan aksi-aksi teror baik yang bersifat nasional maupun internasional. Karena kejahatan terorisme itu adalah kejahatan yang mengancam ideologi negara, mengancam kedaulatan negara, mengancam dasar negara, bahkan keamanan internasional. Jadi kita harus waspadai ini, bahkan kalau perlu DPR, Partai Gerindra harus merecall Fadli John karena pernyataannya sudah berkali-kali memberi ruang untuk bergeraknya kelompok radikalisme, kelompok teroris, supaya negara ini tidak aman. Selama negara ini mereka menciptakan situasi untuk tidak aman, maka dia semakin banyak mendapat kepercayaan dari kelompok konstituennya atau kaitannya dengan wilayah dapil yang dia akan mendapat kepercayaan dari kelompok yang selama ini berpihak kepada aksi-aksi terorisme dan radikalisme. Jadi kelemahan kita selama ini, undang-undang tidak memasuki wilayah radikalisme ini apakah sebagai suatu tindak pidana atau tidak. Padahal terorisme itu kan bagian hilirnya, sedangkan hulunya itu ada di dalam wilayah radikalisme ini. Tetapi di dalam undang-undang tentang pemberantasan terorisme, dia hanya masuk untuk diatasi melalui pencegahan, tetapi tidak masuk kepada penindakan. Sehingga ini kerjaan Densus ini tidak akan ada habisnya. Menangkap 10 orang hari ini, tetapi bisa saja 1000 orang hari ini diproduksi, disiapkan, dilatih.
untuk menggantikan mereka yang sudah ditangkap dan diproses hukum. Saya kira pernyataan Fadly John ini, kalau kita kaitkan dengan memberi ruang ya untuk mendapatkan dukungan, memberi semangat kepada kelompok-kelompok teroris yang mungkin katakanlah belum ditindak selama ini, mereka semakin bersiap diri untuk melakukan aksi-aksi ke depan. Pernyataan Fadly John itu memberi ruang kepada bangkitnya atau munculnya generasi-generasi baru dalam aksi-aksi terorisme. Kalau kita lihat kemarin seperti Munarman, ya, karena kehadirannya dalam membaiat anak-anak muda FPI untuk masuk ke dalam kelompok terorisme internasional, sekarang dia diproses hukum sebagai tindak pidana terorisme. Mestinya Fadly John pun bisa dilakukan itu untuk mencari tahu apa motifnya pernyataan itu disampaikan kepada publik di tengah Densus sedang mati-matian memberantas terorisme yang semakin banyak ditangkap dan diproses hukum. Jadi ini suatu tindakan yang mendukung aksi terorisme di Indonesia. Jadi selain proses hukum terhadap Fadly John, Partai Gerindra pun seharusnya mem-PAW Fadly John karena pernyataannya sebagai seorang legislator itu dampaknya sangat besar. Memberi semangat kepada aksi-aksi terorisme yang saat ini belum tersentuh oleh hukum.